Halo rekan-rekan, kembali di Bicara Sendiri, monolog berbahasa Indonesia dengan logat Minang. Kali ini pembahasan saya tentang ulang tahun. Karena saya hari ini ulang tahun yang ke-30. Saya sudah kepala 3. Jadi ada beberapa hal atau saya di sini pengen cerita-cerita aja tentang apa yang saya rasakan setelah 30 tahun hidup di dunia. Terus tentang kekhawatiran saya di usia 30 plus nantinya. Pertama dari segi fisik. Dari segi fisik, saya itu bertubuh kurus sebetulnya. Bukan sebetulnya, memang kenyataannya nih. Saya bertubuh kurus, berat saya 45 kilo. Satu karung semen aja 50 kilo, tapi berat saya cuma 45 kilo. Susah kali nambahnya, nggak tahu kenapa. Di pria atau bapak-bapak mana yang di usia 30 tahun beratnya hanya 45 kilo. Sangat disayangkan sebetulnya, tapi ya bagaimana lagi, begini Tuhan ngasih saya sudah mencoba berbagai hal, banyak makan, tapi tetap berat badan nggak naik-naik. Dulu waktu kuliah pernah saya coba suplemen penggemuk badan, tapi nggak lancar-lancar juga, nggak nambah-nambah juga. Nambahnya di pipi aja. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, ini akan panjang. Kalau tidak suka di skip aja, di scroll aja ke atas, atau kalau ini akan saya tayangkan di YouTube, kemungkinan tanpa edit, ya langsung skip aja kalau tidak bermanfaat rasanya. Di sini bukan channel motivasi, tapi ya saya cerita aja. Namanya monolog berbahasa Indonesia dengan logat Minang. Masih mengenai fisik, kadang-kadang saya merasakan di umur 30 ini onderdil di tubuh kita itu udah fungsinya udah mulai terganggu. Yang saya rasakan setelah olahraga, karena badan saya udah capek, pegal-pegal, pinggang sakit. Memang salah satu faktornya karena kondisi tubuh tidak fit ketika olahraga, itu salah satu faktor. Terus makan tidak bisa lagi sembarangan, udah rentan sakit perut, udah disuges dengan asam lambung yang naik. Terus gigi, makan yang agak keras sudah mulai tidak enak giginya, lubang gigi udah banyak. Begitulah, kondisi fisik tuh kayaknya udah menurun, daya tahan tubuh gampang capek, padahal masih kemungkinan menurun di usia 30 ini. Apalagi postur tubuh saya tidak terlalu besar kan, berat 45 kilo, tinggi badan 160-an, 160 lah, jadi begitu. Dan ketika saya main badminton atau olahraga lain, futsal, mini soccer, main bola, tuh lutut kadang-kadang juga udah mulai ngilu-ngilu. Itulah, nggak tahu kenapa penyebabnya. Mungkin salah satu faktornya kan karena umur tadi ya. Itu tentang fisik yang saya rasakan. Sudah 30 tahun ini kondisi badan saya pakai kan, dengan berbagai macam yang makanan yang masuk, gaya atau pola hidup yang beragam ya, beginilah. Selanjutnya masalah mental kita bahas. Saya cerita tentang masalah mental. Sebetulnya di usia 30, sebetulnya seorang laki-laki atau saya udah punya anak, bapak-bapak, harusnya udah mempunyai tingkat kedewasaan yang tingkat kedewasaannya udah tinggi lah, udah matang. Tapi terkadang di sisi lain
memang manusia ini punya sifat kekanak-kanakannya juga. Tugasnya sekarang atau bagi saya ini selalu, ini saya garis bawahi, selalu berusaha menjadi dewasa. Seperti yang dikatakan orang, tua itu pasti, dewasa itu pilihan kan. Nah, di umur 30 mungkin saja seseorang belum dewasa. Ada seseorang yang umurnya masih 21 tahun tapi tingkat kematangan berpikirnya itu udah tinggi, udah dewasa dalam segi pemikiran. Namun demikian, meskipun udah matang, karena sisi kekanak-kanakannya juga ada, tapi diperlihatkan di tempat yang tepat. Begitu. Pertanyaan kalau seandainya saya udah dewasa atau belum, kadang-kadang saya merasakan jiwa kekanak-kanakan saya itu masih tetap ada di sisi lain, tapi kedewasaan saya kadang-kadang ada, meskipun belum terlalu matang. Tingkat pengelolaan pemikiran. Kalau istri saya tuh paling tahu gimana tingkat kekanak-kanakan saya. Setiap orang pasti punya sifat kekanak-kanakan. Jadi dari segi mental itulah saya selalu berusaha menjadi dewasa dalam segi pemikiran. Itu dari segi mental. Selanjutnya itu dari segi spiritual kita. Spiritual kita, bagaimana kita menjalankan syariat, seperti itu. Dari segi kesehatan spiritual, saya juga tidak bisa mengklaim diri saya Islam yang taat, tapi setidaknya saya sudah berusaha kembali menjalankan syariat dengan baik. Tugas kita kan hanya berusaha menjalankan syariat agama kita. Agama saya Islam, jadi saya berusaha melaksanakan ritual keagamaan dengan baik. Sholat 5 waktu, hari ini bulan puasa ya puasa. Kalau bisa sholat berjamaah di masjid. Kalau ada uang lebih ya kita bersedekah. Ya, sebetulnya sedekah nggak nunggu uang lebih ya. Begitu kira-kira. Nah, kalau ada tambahan mau sholat sunnah ya sholat sunnah. Tingkat spiritualitas saya itu agak diasah dengan baik ketika saya kerja di Darussalam. Kemungkinannya di sana saya belajar memperbaiki bacaan Al-Quran saya, memperbanyak sholat sunnah saya, berkumpul dengan orang-orang yang tingkat agama atau tingkat keimanannya yang agak tinggi dari saya. Bahkan sempat juga saya menghafal Quran di sana, meskipun nggak sampai 1 juz saya ngafal, tapi ada experience lah dari di sana. Luar biasa sekali beberapa ilmu atau pengalaman yang saya dapatkan di tempat kerja saya yang lama di Yayasan Darussalam. Dari segi spiritual lain, contoh kayak kajian tarekat, itu saya belum ingin menuju sana. Saya masih di ranah-ranah syariat aja lah. Tarekat, hakikat dan makrifat itu nanti aja. Itu di ranah spiritual. Selanjutnya ke ranah finansial. Ini agak tricky ya, ranah finansial ini. Finansial, alhamdulillahnya saya sekarang punya pekerjaan, punya penghasilan. Meskipun duit saya sekarang belum sampai 100 juta, kan tren sekarang atau tren TikTok umur 25 harus punya 100 juta. Apalagi saya sekarang umur 30 harus punya 500 juta atau 1 M. Ya bagi siapa? Nah, sekarang punya pekerjaan dan ada penghasilan per bulan itu sudah merupakan hal yang
bagus lah bagi untuk kelangsungan hidup saya dan menghidupi anak istri saya. Itu dari segi finansial. Saya tidak merencanakan apa-apa, belum merencanakan apa-apa. Punya saham dikit, punya reksadana pasar uang atau deposito sedikit. Berusaha belajar tentang finansial aja, meskipun duitnya per bulan itu ya di situ-situ aja, habis buat kebutuhan, bayar rumah, listrik, kebutuhan anak ya. Tapi setidaknya sampai titik sekarang alhamdulillah saya nggak ada utang. Itu hal yang paling saya banggakan hidup di usia 30. Saya tidak ada utang. Kalaupun saya menginginkan sesuatu, saya nabung. Kecuali nanti kalau mau beli rumah atau mau mobil, kemungkinan ya kredit. Tapi untuk saat ini hal-hal kecil tidak ada utang. Itulah salah satu hal yang saya banggakan di finansial saya di umur 30. Saya tidak punya utang. Bangga sekali saya tidak punya utang. Sangat bangga sekali. Meskipun tidak punya 100 juta, tapi saya tidak punya utang. Itu dari segi finansial yang telah saya rasakan ya. Memang waktu kecil saya dibilang sama orang tua saya, jangan pernah utang. Ya kalau nggak hemat aja. Kan kalau kata orang, teorinya, kalau seandainya tidak bisa nambah pemasukan, diperkecil pengeluaran. Yang saya lakukan, saya memperkecil pengeluaran aja. Penambah pemasukan saya nggak ada lagi penambahan pemasukan. Paling saya main musik reguleran di sanggar, itu pun ada atau enggak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak reguler berarti ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kalaupun ada, itu cukup untuk bantu-bantu kuliah adik saya aja. Bantu-bantu bayar uang kuliah adik saya, bantu kos. Kadang-kadang dia jajan adik saya, gitu aja. Jadi saya memilih opsi kedua, memperkecil pengeluaran. Ya nggak sering-sering beli baju, beli sepatu yang adanya aja, yang sesuai kebutuhan kita aja. Itu dari sudut pandang finansial saya. Selanjutnya hal yang mengganjal dari hidup saya sudah 30 tahun ini adalah saya tidak totalitas dalam melakukan sesuatu. Itu saya rasakan, tidak konsisten dalam melakukan sesuatu. Dan hal yang paling konsisten dalam hidup saya adalah ketidakkonsistenan itu. Banyak hal-hal yang sudah saya coba, mungkin tidak sebanyak teman-teman ya, tapi ada beberapa hal lah yang saya coba. Salah satu contohnya ngonten ini aja, ngonten bicara sendiri. Ini saya upload lagi setelah beberapa tahun saya upload konten ini. Dari saya bujangan, sekarang saya udah nikah, punya anak. Berapa tahun tuh? Ngonten aja, salah satu contohnya. Banyak contoh-contoh yang lain. Ngonten tidak konsisten. Kalau saya konsisten ngonten, sehari satu video lah di TikTok atau Instagram, mungkin udah banyak juga follower saya. Tapi kan ketidakkonsistenan saya, malas. Saya di TikTok punya konten namanya Tabok Tanya Bola ke, viewersnya lumayan di awal-awal, sampai 100 ribuan di TikTok. Habis itu nggak dibikin lagi, malas, nggak ada lagi kontennya. Banyak sih hal-hal yang saya itu nggak konsisten melakukannya, nggak total lah melakukannya. Contoh lain, menulis. Saya dulu pernah ikut kelas menulis.
waktu COVID nggak ada kegiatan di apa namanya social distancing, lockdown dan segala macam. Nggak ada kegiatan, saya ikut kelas menulis online, nulis. Setelah itu nulis paling seminggu, rajin nulis tuh. Habis itu nggak ada lagi nulis. Itulah hidup saya itu serba nanggung sekali, mencoba, tapi setelah itu nggak expert dengan apa yang saya coba. Nulis apa? Nulis puisi pernah, seminggu aja semangatnya, habis itu udah turun, ujung-ujungnya nggak jadi bikin buku puisi. Targetnya bikin buku puisi sendiri, habis itu nggak ada lagi nulis. Banyak main game, contohnya main game, nggak total dalam memainkan game tersebut. Saya main Mobile Legends pernah, tapi sampai epic aja. Apa yang bisa diharapkan dari epic? Mobile Legends, olahraga, nonton film, baca buku pun nanggung, serba menanggung. Hal yang saya lakukan itu serba menanggung, nggak pernah total, nggak pernah expert saya di bidang tersebut. Bahkan di jurusan saya musik lah contohnya, saya lulusan musik, saya lulusan seni kerawitan, musik tradisional. Nanggung juga, skill bermain talempong saya itu nggak terlalu expert banget, tidak seperti LAB Project itu yang Jaguang dan kawan-kawan. Memang nanggung apa yang saya jalani dalam hidup, serba menanggung, tidak ada ketotalitasan. Yang salah satu yang total yang hidup yang serba menanggung, itulah totalitasnya. Apa contohnya lagi? Ngajar dan bekerja, saya bukan orang yang terlalu bagus sekali dalam mengajar. Bisa ngajar, bisa. Skillnya biasa-biasa aja. Konten, skill editing video biasa-biasa aja. Nanggung juga, nggak expert. Apalagi saham contohnya, saya saham, ilmunya kita pelajari itu seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Nah, habis main saham, nggak trading sih, tapi setelah itu ya udah nggak ini lagi, nggak konsisten lagi. Dalam keagamaan, ngaji dulu di Darussalam menghafal Quran, sekarang nggak hafal lagi. Artinya saya ini hidupnya hanya sebatas pernah mencoba ya, kayaknya pernah mencoba apa, mencoba menghafal Quran pernah coba, main saham pernah coba, main game pernah coba, konten, tapi nggak pernah yang naik tuh semua apa yang saya coba. Nulis pernah coba, bahkan sampai hal buruk pun nggak juga total. Makanya hidup saya serba nanggung. Main bola ya gitu-gitu aja, main badminton ya skill biasa-biasa aja. Bahkan dari segi sosial, speaking, komunikasi ya biasa-biasa aja. Nanggung, saya ini nanggung. Umur saya udah 30, tapi skill, kemampuan, pengetahuan yang saya miliki nanggung, serba menanggung. Tidak ada yang total saya di suatu bidang. Makanya kayaknya hidup saya kayak gini aja karena saya melakukan aktivitas dari dulu tuh nanggung. Dan saya sarjana seni musik tradisional. Saya nggak expert dalam bermain musik. Saya nggak pandai main gitar. Bisa main gitar, tahu, tapi nggak pandai main gitar. Main keyboard nggak pandai. Saya pandai main talempong aja, alat musik tradisional Minang.
Nah itu pun nanggung skill saya. Jadi itulah yang saya rasakan di umur 30 ini. Yang bisa, kalau ada pelajaran itu apa gunanya nih cerita-cerita aja. Iya memang cerita-cerita aja. Nanti suatu saat bisa ditonton anak saya mungkin ketika ini tayang. Ketika dia udah ini, oh bapak saya itu dulu serba nanggung, di usia 30 dia masih gini-gini. Nah, tentu dari 30 tahun saya hidup, tentu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan saya yang serba nanggung ini. Pelajarannya ya adalah, kalau teman-teman menekuni satu bidang, kalau menekuni satu pekerjaan, atau mengikuti sebuah pembelajaran, totalitas saja dalam melakukan hal tersebut, itu nasihat dari orang yang melakukannya serba nanggung. Itu kesimpulannya. Jadi kalau seandainya dilakukan dengan total, suatu saat mungkin saja itu akan berbuah manis. Itulah dari saya. Tapi kalau dilakukan serba nanggung, nanti akan ada hari-hari yang lain, maka lebih buruk dari hari yang ada di video ini. Itu pelajarannya. Kalau saya disuruh berkaca pada diri sendiri, apa pesan yang akan saya sampaikan untuk diri saya di masa lalu? Pertama, terima kasih untuk diri saya, meskipun finansial tidak terlalu mapan, ketidakkonsistenan, tapi itulah yang membuat saya berdiri atau membuat saya bisa hidup sampai saat ini. Saya terima kasih untuk diri saya di masa lalu, sudah kuat menahan terpaan seluruh badai sudah menjalani hidup ini dengan baik. Karena sudah agak terlalu lama, saya akhiri aja video ini, video monolog berbahasa Indonesia dengan logat Minang. Semoga ini menjadi penyemangat saya untuk konten monolog berbahasa Indonesia atau bicara sendiri lagi di berikutnya. Begitu teman-teman, dari saya. Terima kasih sudah menonton, kalau ada yang nonton, tapi kalau tidak ada nonton juga tidak apa-apa. Menjadi arsip saya aja di kemudian hari untuk jadi refleksi diri saya. Sekian, sampai ketemu di bicara sendiri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.